Teman-teman, kembali lagi bersama gue si MRS. Pada kali ini gue akan mereaction atau membahas salah satu channel. Bukan salah satu channel sih, ini sebenarnya gue pengen ngebahas orangnya coy. Orangnya gue pengen ngebahas orangnya gitu. Nah, gue pengen ngebahas orangnya nih coy. Jadi kalau nggak salah nih namanya siapa ya, Juli ya, Juli siapa gitu lah. Ada orang yang bernama Juli coy, itu menghina agama Islam coy. Bagi kalian nih para subscriber gua yang beragama Islam, tolonglah dibantu, direspon, di-share video ini ke seluruh umat Islam coy, biar umat Islam pada tahu. Kalau bisa laporin aja ke polisi nih. Gue belum nonton aja udah gerem coy. Ya udah, nggak tanpa banyak basa-basi langsung aja kita nonton yang satu. Tapi sebelum kita nonton, alangkah baiknya gua ini sudah ada di channel YouTube-nya ya tuh. 80% apa itu? 80% pemuda Indonesia yang masuk pesantren suka membunuh orang. Gigi lu peang ya. Coba kita nonton aja ya. Juli itu mantan Islam, makanya kalian itu nggak maju-maju itu. Juli nggak mau seperti Juli dulu, nggak maju-maju. Terus saya nggak mau kalian itu susah. Kasihan orang tua, apa-apa. Susah kenapa? Susah. Bentar. Susah kenapa? Juli, susah kenapa? Susah kenapa gitu loh. Aduh. Susah kan. Susah nyari duit atau susah ngapain gitu loh. Hah? Apalagi masuk pesantren itu, masa depan hancur. Baru depannya aja ya, gue udah kesel loh. Ini HP bisa gue banting loh ya. Siapa yang bilang kalau masuk pesantren tuh dunia hancur coy ya? Untungnya lagi puasa loh, gue harus banyak-banyak bersabar ya. Puasa tinggal 3 hari lagi coy ya. 80% masuk generasi muda Indonesia karena banyak Islam masuk pesantren. Semuanya nanti pada suka ini, ngebunuhin orang. Agama udah jual sama mereka itu. Apa-apa agama, apa padahal itu mereka sendiri yang membuat itu. Bukan kita. Adik Juli itu di pesantren pada 6 tahun sih. Bengong, luar itu bengong. Suara bagus, ajan, ngaji. Wah, tetangga itu buja gitu. Cari kerjanya nggak bisa. Kan Juli sombong apa? Juli cerita apa aja adanya. Wah, kalau sholat itu bukan Juli Nina ya, Juli juga. Woi. Ya justru karena itu, karena ngajinya bagus, karena ajannya bagus, karena ininya bagus, orang bisa masuk surga. Astagfirullahaladzim. Dari tadi gue nahan emosi lu, sumpah guys. Justru dari situ dia bisa masuk surga coy, dari ngajinya, dari azannya ya. Orang tuh kalau misalnya udah waktu sholat nih ya, terus dia ngomandanin azan gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dia dapat pahala coy. Dia akan dapat pahala, dan pahala itu ujung-ujungnya kemana? Ke surga ya kan. Dia ngaji, ikut lomba, misalnya ikut lomba qori atau hafiz Quran lah ya. Dia menang dapat apa? Dapat piala boleh, dapat duit juga boleh, dan ada satu lagi hadiah, dapat pahala dari Allah. Pahala juga ujung-ujungnya kemana? Ke surga coy. Gue malu sebagai diri gue tuh malu ngelihat teman-teman gue tuh ya pada di pesantren. Fauzia, Daru, Arya tuh gue malu sama dia coy.
Gue malu sama dia. Karena pesantren itu tujuan hidupnya tuh berkah gitu loh. Tujuan dunia akhirat tuh berkah coy. Gue malu sama 3 orang itu coy. Dia pada pesantren, gue kagak gitu. Gue malu sebagai diri gue malu. Tapi dia malah tapi gue jadi jatuh kan. Malu gue coy. Maaf ya guys kalau dari tadi kamera gue jatuh-jatuh mulu. Bisa gue kesel sama nih orang ya. Mau dibilang apa coba coy kayak begitu anjir. Susah. Kasihan orang tua apa-apa. Apalagi masuk pesantren. Nggak mau dijual sama mereka itu. Apa-apa agama apa. Padahal tuh mereka sendiri yang membuat itu. Kita adik Juli tuh pesantren pada 6 tahun bengong keluar itu bengong suara bagus ajan ngaji wah tetangga itu muja gitu dari kerjanya nggak bisa kan Juli sombong apa Juli cerita apa aja adanya kalau sholat itu bukan Juli hina ya Juli juga kuat sholat sih. Kalau sampai ciki itu pagi-pagi pokoknya kayak gitu deh. Orang yang masuk pesantren itu nggak ada masa depan, nggak bisa hidup. Apalagi kalau perempuan masuk pesantren jadi pesan udah siap-siaplah di poligami, belajarlah masak. Udah, bacotnya udah. Oke coy. Sekarang langsung aja kita akan membahas apa yang sudah dia bahas ya coy ya. Langsung saja. Let's go lah tanpa banyak bacot coy ya. Udah kesel sama orang sumpah. Oke coy, jadi kata dia ya tadi itu orang yang pesantren masa depannya hancur coy ya. Dan orang yang pesantren itu keluar dari pesantren tuh langsung ngebunuhin orang. Enggak coy, sejak kapan gua ngedenger kayak gitu dah. Baru kali ini gua ngedenger orang kayak gitu loh. Kesel gua anjir. Kalau kemarin ya itu baru miau auk dikatain sampah itu mah gue masih inilah masih bisa nahan gitu loh. Tapi ini udah agama coy, ini udah berhubungan dengan agama coy. Gua itu coba kalian bayangin aja agama kalian dihina kayak gini, kalian nggak marah apa ya? Astagfirullahaladzim. Ada ya orang kayak begini coy nih gua nunjukin satu video lagi nih ya buat mendandakan kalau misalnya manusia itu emang emang makhluk yang paling goblok ya, terutama si Juli ini coy ya. Sebentar coy, gua cari dulu. Nah, di sini coy, ya. Ini di sini menandakan bahwa makhluk Allah yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna itu adalah Nabi Muhammad. Tapi di sini ada hewan kesukaan Nabi Muhammad. Kalian pasti tahu lah yang beragama Islam apa? Kucing. Kucing itu adalah hewan. Di dalam agama Islam ada di Al-Quran itu hewan itu tidak dikasih otak dan pikiran coy.
Sedangkan manusia dikasih pikiran dan otak, seharusnya dia bisa mikir. Terus kalau hewan tuh nggak bisa mikir dia, coy. Tapi kita lihat nih, di sini ada satu video, ya kan, yang dia bereksperimen, coy. Kalau misalnya dia naruh Al-Quran di depan dia, terus kita kasih umpan, dia bakal nginjek Al-Quran apa enggak, coy? Coba kita nonton videonya aja, coy. Let's go. Tuh, dia nggak nginjek sama sekali, coy, Al-Qurannya ya. Kucing hewan aja yang Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah. Sebentar, coy. Iya, gue tahu. Kucing aja, coy, yang nggak punya otak, yang nggak punya pikiran, dia nggak berani nginjek Al-Quran, coy. Ini manusia loh, Juli, ini manusia loh. Dia berani nginjek Al-Quran, coy. Nginjek Al-Quran. Dia berani ngina Islam, coy. Ya ampun. Coba kita tonton lagi, coy. Allah Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tuh denger, coy ya. Al-Quran itu membuat kita bahagia dunia dan akhirat, coy. Jadi si adiknya Juli ini udah tentu dia masuk surga dan dia bahagia di sana, ya kan? Sedangkan si Julinya ini, coy, dia akan masuk neraka, coy ya. Kesel gue, coy, lama-lama. Al-Quran akan terjaga utuh dan aktual sampai ke masa berakhirnya kehidupan di alam semesta kelak. Orisinalitas Al-Quran mampu terus berjalan melewati abad dan generasi, sehingga ada keajaiban Al-Quran di mata seekor kucing dibandingkan kitab suci lain. Berikut keajaibannya. King James Study Bible. Ini buku cerita ya, coy ya. Buku cerita kan benar, ini buku cerita. Ya, ini buku cerita. Coba kita lihat, coy. Nah, buku cerita sama si kucing ini diinjek, coy ya. Coba kita bandingkan dengan dengan si tuannya ini menaruh Al-Quran ya, coy ya. Didudukin lagi, coy. Nah, nih coba. Nah, terhadap Al-Quran. Tuh, dia nggak berani nginjek sama sekali, coy, ya, Al-Qurannya. Tuh, dilangkahin, coy. Walaupun dilangkahin, tapi dia nggak berani nginjek gitu loh. Tuh. Gila. Coy, kucing aja kayak begitu, bisa begitu, coy. Terhadap Al-Quran tuh dia menghormati, coy. Ini manusia loh, si Juli ini manusia loh. Tapi dia otaknya di mana sih? Otaknya mikirnya di mana gitu loh. Astagfirullahaladzim. Gondok gua, coy. Lama-lama. Manusia otaknya di mana sih? Hah? Di dengkul. Udahlah, coy, gue nggak mau emosi-emosian lagi. Oke, mungkin segitu dulu video pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan tontonin terus video-video lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed.